Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1087. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga mengeluarkan seteguk darah. Adapun orang tua kecil itu, dia bahkan lebih tak tertahankan lagi. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan lalu menyemburkan seteguk darah. Tidak, tuanku. Aku tidak dapat melihat lebih banyak lagi prasasti batu ini, kata Jenderal Kyong. Dia berkata dengan ngeri. Saat ini darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia pun menoleh dengan cepat. Dia merasa pusing untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang master yang dekat dengan puncak ranah yang mulia panah. Akan tetapi, di bawah batu prasasti ini, dia benar-benar terkejut. Prasasti batu ini sangat buruk. Dia hanya melihatnya sebentar, tetapi itu hampir dapat menghancurkan jiwanya. Harta macam apa ini? Pada saat ini, pikiran Qin juga benar-benar tertarik dengan prasasti batu ini. Napas kehidupan dan jiwa di tubuh Qin terus melemah dan seluruh sosok Qin tampak membatu. Tepat ketika kekuatan ini hendak sepenuhnya mengasimilasi Qin, tiba-tiba, boom! Di dalam benak Qin, buku kuno yang selama ini disembunyikan tiba-tiba muncul. Buku kuno ini jarang muncul sejak Qin datang ke surga. Namun kali ini, ketika Qin berada dalam bahaya, buku kuno tersebut pun muncul kembali. Cahaya putih menyilaukan segera muncul dari buku kuno itu. Dan di buku kuno itu, beberapa karakter mempesona muncul. Tetapi karakter kata-kata ini sangat kabur, dan Qin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Segera buku kuno itu berkembang dengan cahaya putih yang mengerikan, dan itu langsung menyentuh kegelapan di prasasti batu. Itu pun bergemuruh, dan seketika pikiran Qin sepertinya digulung oleh lautan badai. Di prasasti batu itu, aroma makna mendalam yang lolos langsung tertahan. Itu berubah menjadi lempengan batu primitif, dan itu pun benar-benar tenang. Dan pada saat napas ini menghilang, buku kuno itu pun juga menghilang lagi di benak Qin, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Qin kemudian jatuh dengan keras ke tanah, dan Qin juga dipenuhi dengan keringat dingin. Seolah-olah dia telah keluar dari air dengan kengerian dan keheranan yang tak ada habisnya di matanya. Ini terlalu berbahaya. Meskipun Qin benar-benar terpana oleh aura misterius sebelumnya, namun alam bawah sadar Qin masih ada. Dan dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya sebelumnya. Tetapi Qin tidak bisa menghilangkannya sekarang. Namun, baru setelah buku kuno itu muncul, Qin benar-benar lolos dari aura berbahaya sebelumnya. Jika bukan karena buku kuno itu, jiwa dan kehidupan Qin mungkin akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia di prasasti batu itu. Apa ini? Kata Qin seraya melihat prasasti batu itu, atau lebih tepatnya disebut lempengan batu itu. Pada saat ini, prasasti atau lempengan batu itu nampak tenang, seperti batu tulis yang sangat biasa. Tetapi Qin tidak berani meremehkannya, karena aura yang dipancarkan prasasti batu sebelumnya. Qin bahkan memiliki perasaan itu bisa menekan dunia. Benda ini jelas merupakan semacam harta karun. Qin melihat prasasti batu itu untuk beberapa alasan. Qin samar-samar merasa bahwa prasasti batu itu tidak lagi membahayakan dirinya. Akan tetapi dia dengan hati-hati melangkah maju dan mengambil prasasti batu itu. Yang mengejutkan adalah bobot prasasti batu itu begitu ringan sekarang. Dan bahan ini juga sangat istimewa. Itu bukan jenis batu apapun yang diketahui oleh Qin. Biarkan aku mencobanya, kata Qin. Dia pun memegang kedua ujung batu prasasti itu dan mematahkannya dengan paksa. Akan tetapi batu itu sama sekali tidak tergerak sedikit pun. Perlu dipahami dengan kekuatan Qin saat ini, bahkan jika itu adalah emas atau besi mati, itu akan pecah dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, prasasti batu ini tidak bergerak sama sekali, dan prasasti batu ini terlalu keras. Misterius, ini sangat misterius, kata Qin. Dia menatap prasasti batu di depannya. Prasasti batu ini bisa mengaktifkan buku kuno misterius. Itu jelas sekali. Level objek ini sangat tinggi, dan itu sangat mungkin bukanlah hal yang kecil.
Sangat disayangkan, garis-garis pada prasasti batu saat ini itu nampak biasa saja, kata Qinchen. Prasasti batu ini sepertinya kehilangan kekuatan misterius yang ditampilkan sebelumnya. Prasasti batu ini saat ini menjadi sangat biasa. Tuanku, pada saat ini suara gemetar Jenderal Qiong terdengar. Qinchen pun pulih dari penelitiannya. Tidak apa-apa, kata Qinchen kepada Jenderal Qiong dan yang lainnya. Ketika Jenderal Qiong mendengar suara Qinchen, mereka semua menghela napas lega, dan mereka semua pun duduk bersila. Setelah sekian lama, mereka akhirnya membuka mata kembali. Tuanku, apa sebenarnya prasasti batu ini? Kata Guillemot, dia menghela napas ngeri, dan dia menatap prasasti batu di tangan Qinchen dengan ngeri. Meskipun kekuatan mengerikan pada prasasti batu itu telah menghilang, namun Guillemot tidak berani melihatnya untuk sekilas pun, karena itu sungguh mengerikan. Jika bukan karena mereka memalingkan muka untuk pertama kalinya, mereka mungkin akan menghilang dan mati di tempat sebelumnya. Saya juga tidak tahu benda apa ini. Anda arahkan kapal luar angkasa untuk kembali ke pasar gelap. Saya akan mempelajari benda ini, kata Qinchen. Dia pun dengan hati-hati melihat prasasti batu di depannya, dan dengan penglihatan Qinchen, bahkan sepotong kerikil pun dapat memperlihatkan struktur aslinya. Akan tetapi tidak peduli seberapa sering Qinchen melihat prasasti batu ini, dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Selain itu, Qinchen tidak dapat mengenali bahan spesifik dari prasasti batu tersebut. Dengan warisan yang mulia api langit dan yang mulia 10.000 racun, Qinchen dapat dianggap sebagai yang terbaik di surga dalam hal material. Dan material yang tidak dapat Qinchen bedakan itu sangat langka. Aku tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Baiklah, aku akan mencobanya dengan jiwa, kata Qinchen di saat sebuah pikiran melintas di benak Qinchen. Segera jejak kekuatan jiwa yang tak terlihat dan tidak berwarna pun langsung jatuh kepada prasasti batu hitam itu. Dan kemudian kekuatan jiwa Qinchen perlahan menembus. Gerakannya sangat berhati-hati karena Qinchen takut menimbulkan kelainan. Pada saat yang sama, Qinchen juga mendesak teknik terlarang jiwa surgawi. Dan jika ada bahaya yang muncul, Qinchen akan segera pergi. Apa? Kata Qinchen, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Hahaha, ternyata begitu. Sangat spesial, kata Qinchen ketika cahaya kejutan muncul di matanya. Karena Qinchen menemukan bahwa di prasasti batu hitam ini, sepertinya ada jurang hitam yang tak terduga. Ada sesuatu di prasasti batu hitam ini, dan hanya jiwa yang dapat mendeteksinya, kata Qinchen. Dia menarik napas dalam-dalam, namun ekspresinya ragu-ragu. Pengalaman sebelumnya sangat buruk. Qinchen tidak berani membiarkan jiwanya memasuki dunia hitam di dalam prasasti batu hitam. Akan tetapi, jika Qinchen tidak masuk, maka Qinchen tidak akan pernah tahu apa itu prasasti batu hitam ini. Bagaimana, coba atau tidak? Kata Qinchen, dia masih ragu-ragu. Dan pada akhirnya Qinchen segera bertekad, karena prasasti batu hitam ini dapat ditangkap oleh Qinchen dan ditarik ke permukaan. Dan meskipun prasasti batu hitam ini Qinchen memiliki pengalaman mengerikan sebelumnya, namun Qinchen merasa bahwa prasasti batu hitam ini bukanlah sesuatu yang jahat, karena ini seharusnya adalah sebuah item. Tetapi dalam situasi sebelumnya, Qinchen secara tidak sengaja diserang oleh kekuatan dari prasasti batu hitam ini. Pada akhirnya, Qinchen pun langsung merilis teknik terlarang jiwa surgawi dan segera kekuatan jiwanya diam-diam bergabung ke dalam prasasti batu hitam ini. Kemudian jiwa Qinchen mengalami sedikit hambatan. Namun ketika Qinchen menembus hambatan ini, boom! Qinchen segera merasa jiwanya telah masuk ke dalam dunia lain. Dan yang menarik perhatiannya adalah dunia ini adalah ternyata kegelapan tak berujung. Jenis hitam ini bukanlah warna hitam, akan tetapi merupakan jenis hitam yang dapat menelan semua kekuasaan, aturan, dan cahaya. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya akan tertelan, seperti lubang hitam. Tetapi jiwa Qinchen tertahan di lubang hitam terpencil ini, dan panca inderanya lenyap sama sekali. Tidak ada suara, tidak ada perubahan, bahkan ruang dan waktu pun seakan berhenti. Apa sebenarnya prasasti batu hitam ini? Kata Qinchen, saat ini seluruh dunia hitam itu telah menjadi satu-satunya kutub keheningan. Waktu dan ruang terhenti, dan satu-satunya hal yang dapat berkomunikasi itu hanyalah pemikiran Qinchen. Qinchen kemudian merasakan bahwa ini bukanlah kekuatan surga, dan ini juga bukanlah kekuatan iblis. Qinchen lalu berpikir,
Apakah ini aturan dan makna baru? Pikiran Qingchen kacau, tetapi Qingchen terus menatap kehampaan gelap gulita di depannya. Di depan mata Qingchen, sirkulasi rune yang tak ada habisnya secara bertahap berkembang menjadi kata-kata. Kata-kata ini terlalu rumit. Qingchen belum pernah melihat kata-kata seperti itu sebelumnya. Seperti totem, dan tidak dapat memahami artinya. Aku tidak percaya, kata Qingchen. Dia saat ini benar-benar tenggelam di dalam dunia gelap ini. Dia lalu mendesak kitab asal untuk mengoperasikan kekuatan asal. Dan kemudian di dalam tubuh Qingchen, dia juga telah mengetahui asal mula segalanya. Dan dia mulai mempelajari arti sebenarnya dari kata-kata ini. Masing-masing kata ini mengandung misteri yang luar biasa, yang membuat Qingchen terpesona. Dan dia pun benar-benar tenggelam di dalamnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Qingchen akhirnya mengerti arti teks pertama. Setelah itu, Qingchen juga mengerti arti kata dari yang kedua, lalu kemudian arti kata dari yang ketiga, lalu kemudian yang keempat. Setelah itu, Qingchen meneliti lebih cepat, dan Qingchen lebih cepat lagi, dan pada akhirnya, Qingchen mengetahui bahwa nama harta karun ini bernama Prasasti Kristal Nandom. Prasasti kristal ini memang merupakan aturan baru lainnya, yaitu aturan gelap. Aturan Luo Tian. Ini bukan aturan alam semesta ini, kata Qingchen. Dia bergumam. Akan tetapi kemudian Qingchen menemukan bahwa dia bisa berlatih beberapa teknik dari ini. Dan Qingchen lalu menemukan bahwa ada teknik pemurnian tubuh. Qingchen lalu memperhatikan teknik pemurnian tubuh ini dengan sangat hati-hati. Tetapi pertama kali Qingchen melihatnya, ini sudah mengejutkannya. Karena teknik ini sangat berbeda dari teknik rahasia manapun yang pernah digunakan oleh Qingchen. Banyak latihan pemurnian tubuh yang menggunakan berbagai cairan obat dan barang lainnya untuk membuat tubuh lebih kuat dengan cara mendinginkan tubuh. Atau seperti tubuh pedang 6 reinkarnasi, itu juga memadatkan berbagai kekuatan dahsyat di dalam tubuh Qingchen. Namun, metode aturan rahasia ini sangat ajaib. Cara yang digunakannya adalah dengan membuat tubuh bermutasi dari dalam keluar. Bermutasi dari tempat terdalam seperti gen, sel, dan yang lainnya. Sehingga setiap sel dalam tubuh akan memadatkan aturan. Singkatnya, teknik ini sangat bertentangan dengan langit. Metode rahasia ini sepertinya merupakan metode rahasia baru. Di kapal luar angkasa saat ini Qingchen sangat bersemangat. Dan dia terkejut tidak seperti sebelumnya. Jika teknik rahasia ini menyebar, saya khawatir seluruh surga akan menjadi sensasi. Dan semua ras akan memperjuangkannya. Karena ras mana yang tidak tertarik dengan metode rahasia pemurnian tubuh yang dapat secara langsung mengubah tingkat kehidupan? Bagaimanapun juga, metode rahasia ini tidak boleh diungkapkan, kata Qingchen. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Metode rahasia ini total ada 9 level. Dan jika masing-masing level gagal, maka tubuh akan runtuh dan jiwa akan tercerai-berai. Namun jika sukses, berarti itu transformasi fisik. Saat ini Qingchen membuka matanya dan dia pun pulih dari wawasan yang tak ada habisnya. Tuanku, Anda akhirnya bangun, kata Guilimo. Dia buru-buru berkata. Berapa lama waktu berlalu, kata Qingchen seraya menyimpan prasasti kristal nirwana dan memasukkannya ke dalam cakram giok Qiankun. Ini sudah lebih dari setengah bulan. Masih setengah bulan lagi untuk sampai ke pasar gelap, kata Guilimo. Apakah hanya setengah bulan, gumam Qingchen. Di dalam prasasti kristal nirwana sebelumnya, Qingchen merasa seperti telah mengalami puluhan ribu tahun. Tuanku, sebenarnya apa prasasti batu itu? Kata Guilimo. Dia bertanya. Akan tetapi Qingchen lalu melirik Guilimo dengan ringan. Yah tuanku, tidak, aku hanya bertanya dengan santai, kata Guilimo. Dia menoleh Qingchen dan lalu pergi dari sana. Guilimo pun buru-buru duduk bersila dan dia pun terus memancing. Bagaimanapun juga, masih ada waktu setengah bulan untuk kembali ke pasar gelap. Akan sia-sia jika dia tidak memancing. Aku akan mencoba metode rahasianya, kata Qingchen. Dia ragu-ragu sejenak. Namun kemudian matanya menjadi bertekad. Dan Qingchen pun duduk bersila dan mulai menutup matanya. Qingchen menarik napas dalam-dalam dan hembusan angin kencang tiba-tiba melonjak di sekelilingnya. Dan kemudian Qingchen melewati lapisan pertama dari metode rahasia misterius tersebut. Dan kemudian Qingchen mulai mencoba mengkultivasikan metode rahasia tersebut. Dan kemudian kekuatan aneh mulai terbentuk di tubuh Qingchen. Itu berubah menjadi cahaya hitam berkabut.
Tuanku, kata Gulimo seraya melirik Kinchen dengan sedikit ketakutan, karena dia merasa napas di tubuh Kinchen membuatnya terkejut di dalam jiwanya, dan dia bahkan tidak berani untuk melihat Kinchen. Saat ini di tubuh Kinchen nampak serangkaian kekuatan tak terlihat mulai muncul dan kemudian itu bergabung ke seluruh bagian tubuhnya. Nampak setiap sel di tubuh Kinchen berfluktuasi dalam sekejap dan kekuatan ini mengikuti setiap sel di tubuhnya dengan cepat meresap ke seluruh tubuhnya. Dan kemudian gen dan sel Kinchen pun berevolusi. Dan setiap kali gen dan sel berevolusi itu terjadi peningkatan besar di dalam kekuatan fisik. Namun Kinchen nampak sangatlah berhati-hati karena sebuah kesalahan sedikit saja akan menyebabkan runtuhnya tubuh. Dan kemudian Kinchen merasakan tubuh fisiknya telah menjadi alam semesta dan setiap selnya adalah aturan. Di bawah atmosfer misterius hukum rahasia, aturan yang dikembangkan oleh sel tak berujung Kinchen sedang berjalan, menjaga keutuhan alam semesta fisik. Ini setara dengan alam semesta yang bergerak. Daging menjadi alam semesta. Ini luar biasa. Ini sungguh menakjubkan, kata Kinchen. Dia menutup matanya dan dia terkejut di dalam hatinya. Meskipun tubuhnya bukanlah seorang ahli yang mulia, akan tetapi itu sebenarnya melampaui seorang ahli yang mulia. Tetapi alasannya adalah karena tubuhnya telah dibentuk kembali. 5 rahasia dan tulangnya semuanya mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan inilah yang membuat tubuh fisik Kinchen menjadi sangat kuat. Namun kini, kekuatan hukum rahasia misterius ini dimulai dari gen, mengubah tubuhnya menjadi alam semesta biasa. Semakin kuat aturannya, maka akan semakin kuat alam semestanya. Ini adalah dua metode yang sangat berbeda. Selain itu, Kinchen menemukan bahwa metode rahasia kultivasinya sangat nyaman, tanpa rasa stagnasi sedikit pun. Dan di saat yang sama nampak kekuatan totem Kaisar Dewa 9 Surgawi diam-diam muncul dan bergabung dengan kekuatan ini. Dan ternyata alasan mengapa metode rahasia memperbaiki rantai ini sangat nyaman, itu adalah karena kekuatan totem tampaknya ada hubungannya dengan aturan ini. 1 hari, 2 hari, 13 hari. 13 hari pun berlalu dalam sekejap mata dan kemudian gemuruh. Tiba-tiba lingkaran cahaya misterius muncul di sekitar tubuh Kinchen dan gelombang tak berujung melonjak melintasi seluruh sungai bintang neraka. Kekuatan galaksi bintang neraka sepertinya berubah. Itu masuk ke dalam pusaran air dan lalu muncul di sekitar kapal luar angkasa tempat Kinchen dan yang lainnya berada. Ini, kata Gulimo, dia terbangun dalam sekejap dan dia pun menoleh dengan ngeri. Kemudian Gulimo melihat air sungai bintang neraka yang tak berujung itu seperti air pasang langsung mengalir ke tubuh Kinchen. Kinchen dipenuhi dengan kekuatan yang membuat mereka berdebar dari sumbernya. Satu demi satu terkejut dan bahkan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melihatnya. Pada saat ini mata Kinchen tiba-tiba terbuka ketika napas tak berujung memasuki tubuhnya. Dan di antara langit dan bumi penglihatan menakjubkan itu juga lenyap. Akhirnya berhasil, kata Kinchen. Dia menatap tubuhnya dengan jantung berdebar-debar. Sebelumnya, pada titik terakhir kultivasi tahap pertama, Kinchen hampir gagal. Dan begitu Kinchen gagal, maka itu adalah akibat dari jiwanya yang akan tercerai-berai. Namun untungnya, pada saat-saat terakhir, Kinchen dapat menstabilkan kekuatannya. Pada saat ini, Kinchen menatap tubuh fisiknya dan melihat bahwa tubuh fisiknya sepertinya telah berubah menjadi alam semesta. Sel-selnya menyatu dengan sempurna dan telah mengalami beberapa transformasi. Namun Kinchen tidak bisa mengatakan dengan tepat di mana perubahannya karena itu adalah perubahan genetik. Sedangkan untuk tahap kedua dari metode rahasia ini, Kinchen tidak berani untuk mengkultivasikannya saat ini. Pertama, Kinchen belum sepenuhnya memahami metode rahasia lapisan kedua ini. Dan kedua, Kinchen juga memiliki perasaan bahwa jika dia terburu-buru mengkultivasikan tahap kedua, maka itu pasti akan mengakibatkan hilangnya jiwa. Tuanku, kita hampir sampai di tepi pantai, kata Jenderal Qiong. Dia tiba-tiba berkata. Kinchen lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke tepi sungai bintang neraka yang menjulang tinggi di kejauhan. Pergi, ayo kembali ke pasar gelap, kata Kinchen. Dia berkata dengan ringan. Setelah menghabiskan waktu 1 tahun penuh di galaksi bintang neraka ini, Kinchen sangat ingin kembali ke pasar gelap. Gulimo dan yang lainnya juga cukup bersemangat. Mereka mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ke sungai bintang neraka kali ini. Dan mereka bisa berbelanja di pasar gelap.
Kincen dan kapal luar angkasanya pun akhirnya mendarat dan mereka pun melompat keluar dari kapal luar angkasa. Dan ketika kaki mereka menginjak tanah, Bu Limo dan orang tua kecil itu pun tidak bisa menahan diri untuk bernapas lega. "Hei, ayo pergi ke pasar gelap dan lihat barang bagus apa yang bisa kita beli di perdagangan berikutnya," kata Gu Limo. Dia mau tidak mau menepuk cincin penyimpanannya. Dia tampak seperti orang kaya baru. Namun ini tidak bisa disalahkan kepadanya karena jumlah ikan senguang yang telah mereka tangkap sangatlah banyak. Oleh karena itu mereka pantas disebut orang kaya baru. Di pasar gelap mereka memang kaya dan bisa membeli banyak barang yang mereka inginkan.